Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Bunda Zafir. Kali ini Bunda Zafir mau bahas tentang bagaimana cara mengatasi demam pasca imunisasi bayi ya. Jadi di sini saya mau bahas yang imunisasi 5 dasar lengkap. Itu ada beberapa imunisasi atau vaksin yang menyebabkan demam pada bayi setelah bayi disuntikan vaksin tersebut ya. Tapi untuk itu jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng dan share ke sosial media yang Mams punya ya. Baik, langsung saja Mams. Di sini aku punya pengalaman sebelumnya. Anakku setelah diimunisasi DPT-HIV dulu, pas awal DPT-HIV yang pertama itu efeknya demam, dan di situ pertama-tama memang rasanya panik ya, cuman di situ kita harus tenang ya. Yang pertama itu yang bisa membuat bayi kita divaksin terus demam itu adalah vaksin DPT-HIV ya. Itu di situ bisa menyebabkan bayi kita demam. Jadi begitu disuntikan nanti beberapa jam itu efeknya bisa demam. Tapi mams jangan panik ya. Mams punya termometer nggak di rumah? Kalau misal punya bayi itu paling enggak mams itu harus wajib punya termometer. Jadi kita bisa tahu suhu badan bayi kita berapa gitu ya. Di situ kita bisa mengobservasi, bisa mengontrol suhu tubuh bayi kita. Yang pertama, mams harus tahu manfaat imunisasi itu apa gitu. Jadi yang bisa menyebabkan demam pada bayi itu bisa imunisasi DPT-HIV terus sama campak. Untuk awal kan hepatitis 0 itu nggak bisa menyebabkan demam. Terus BCG itu tidak bisa menyebabkan demam, polio juga tidak menyebabkan demam ya. Cuman biasanya kalau BCG itu efeknya di lengan, itu biasanya ada benjolan nanah kecil sedikit di situ. Nanti dia akan ngepes ya, ngepes sendiri gitu. Jadi untuk pertama yang harus dilakukan adalah mams harus tahu suhu tubuh bayi berapa gitu ya. Jadi kalau misal setelah imunisasi nih disuntikan terus bayi kok beberapa jam demam gitu. Demam kan nggak bisa kalau diukur pakai tangan ya mams, biasanya kan dipegang atau dipegang gitu, biasanya itu nggak akurat suhunya gitu. Jadi harus punya termometer. Nanti kalau diukur di suhu kok lebih dari 37,5 itu udah hangat. Cuman nanti kita bisa kasih obat itu di suhu lebih dari 38. Atau kalau misal di suhu kurang dari 38, lebih dari 37,5, kok bayi rewel disusuin gak mau gitu, itu bisa dikasih obat itu. Mungkin nyeri gitu ya, jadi bisa dikasih obat. Itu obat yang bisa dipakai itu paracetamol kandungannya. Mams bisa nyari obatnya kandungannya paracetamol. Ada naprek, ada salmol, di situ banyak, atau ibuprofen juga. Cari yang drop, nanti di situ ada dosisnya. Atau konsultasikan ke dokter ya Mas. Misal kok habis diimunisasi atau ke bidan terdekat gitu untuk dosisnya berapa. Gitu. Jadi kita harus sedia termometer, harus sedia paracetamol. Terus mams bisa mengempres air hangat di bekas suntikan bayi ya. Jadi biasanya kalau DPT-HIV kan disuntikannya di paha ya. Jadi mams bisa kompres dengan air hangat. Di situ bisa untuk melemaskan otot-otot ya bekas suntikan tersebut gitu. Sama juga dengan campak. Campak kan sekarang itu campak udah MR ya. MR itu untuk campak dan rubella gitu. Jadi untuk menghindari penyakit tersebut gitu, bisa dikompres di bagian lengan. Jadi biasanya kalau disuntikan imunisasi itu campak itu kan di lengan, itu mams bisa kompres air hangat di bekas suntikan tersebut gitu. Terus mams juga harus harus tetap observasi bayi kita gitu. Jadi begitu bayi disuntikan imunisasi biasanya kan bayi rewel karena kan pasti pegel. Ada juga yang memang efeknya nggak demam, cuman memang kita nggak harus takut karena demam itu kan sebenarnya reaksi tubuh bayi kita terhadap imunisasi tersebut. Jadi lagi membentuk kekebalan gitu. Lebih jelasnya itu, jadi setelah diimunisasi itu nanti reaksi tubuh itu biasanya kan demam.
itu sedang membentuk kekebalan tubuh. Jadi begitu nanti ada virus itu masuk, nanti imun dari bayi kita, putra kita, itu nanti bisa melawan virus tersebut. Gitu Mams. Jadi kita nggak harus panik ya, kecuali kalau misal kok demam lebih dari kapan, memang kita harus segera konsultasikan ke dokter. Kalau demamnya itu lebih dari 40 atau terjadi kejang gitu, atau rewel, bayi nggak mau nyusu, dikasih obat tetap nggak mempan ya, ibaratnya tetap nggak turun demamnya kayak gitu. Biasanya memang obat itu, ada ponakanku, ini hanya pengalaman saja, ponakanku dikasih obat penurun demam pasca imunisasi itu nggak turun. Jadi turunnya itu cuman koma berapa gitu, tapi masih demam tinggi. Tapi di situ kita bantu kompres pakai baby fever. Jadi Mams bisa kompres pakai baby fever ya. Jadi bisa beli di apotek, ada itu banyak di situ, atau beli di toko-toko itu ada ya, di Alfamart, Indomaret itu biasanya ada di situ. Nanti bisa beli di situ, nanti dikompres pakai itu baby fever. Jadi ditempelin aja baby fever, atau dikompres pakai air hangat. Jadi yang dikompres air hangat itu di ketiak, selangkangan bayi, terus sama di sini sebelah kanan sini, sama di leher sebelah sini. Itu bisa dikompres sebelah situ. Jadi kita nggak harus panik dulu, kita tenang dulu, kita ukur dulu suhu tubuh bayi kita berapa. Kalau misal kok nggak demam, nggak perlu paracetamol atau nggak rewel. Tapi kalau misal kok demam, kita kasih paracetamol, yang kandungannya paracetamol atau ibuprofen. Bisa beli di apotek, bisa. Terus kalau misal mau cari termometer, banyak Mams tersedia di apotek. Sekarang udah banyak yang jual termometer, atau di toko alat kesehatan gitu. Jadi juga sedia baby fever buat kompres. Kalau misal nggak, kalau kompres pakai air hangat kan biasanya semua basah gitu ya kan, karena memang hangat, terus kan ditempelin airnya pada netes, basah semua. Kalau misal nggak mau ribet pakai itu, bisa pakai baby fever, bisa dikompreskan di sini dahi atau di sini. Aku biasanya bayiku tak kompres di sini, atau di belakang sini nggak apa-apa dikompres pakai itu. Begitu. Ada yang ini, kalau misal ada yang ditanyakan, Mams bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi nggak usah panik kalau setelah imunisasi bayi itu memang efeknya, ada yang efeknya demam. Tetap kita harus jaga kesehatan bayi. Jadi kita harus memilih efek efek sampingnya atau manfaat yang ditentukan setelah imunisasi gitu. Jadi kalau manfaatnya lebih besar ya kita lakukan imunisasi. Begitu Mams untuk tips-tips yang bisa Bunda Zafir bagi ya. Semoga bermanfaat tips-tipsnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah mengikuti channel Bunda Zafir dan menonton video ini sampai selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita.